Sudah 31 sekelas kau udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak semuanya, selamat pagi. Semoga kalian sehat selalu. Marilah sebelum kita pembelajaran pagi hari ini yang sudah dihadiri oleh 32 siswa dari 250 sekian. Semoga yang lain segera hadir, segera bangun untuk belajar kembali untuk persiapan ujian kelak. Anak-anak, mari kita berdoa sebelum belajar. Yuk, berdoa dimulai. Selesai. Pada pagi hari ini, anak-anak, Mbak Wida ingin menyampaikan satu PowerPoint yang sudah Wida share waktu itu, jadi tidak harus saya kirim lagi. Seminggu yang lalu, sudah Wida kirimkan 2 paket soal untuk latihan ujian sekolah yang akan dilaksanakan tanggal 22 April besok. Maka silahkan PowerPoint yang sudah Wida kirimkan dibuka ulang boleh nanti dipelajari. Hari ini nanti kita bahas satu-satu sedapatnya seberapa. Mudah-mudahan akan membantu untuk lebih memahami. Karena materi ini tentu saja materi kelas 7, 8, dan 9. Kita ulang kembali materi itu. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Sehingga nanti ketika ada soal-soal kelas 7, 8, 9, saat ujian berlangsung, kalian tentunya tidak akan mengalami kesulitan. Sehingga soal itu akan selesaikan dengan sukses, dengan baik, sehingga nilai yang kamu peroleh juga akan maksimal. Oke anak-anak, Wida tayangkan PowerPoint yang latihan ujian sekolah tahun 2021. Ya. Bagi kelas yang pernah Wida beri fotokopi itu tahun 2020 juga harus dipelajari ya. Karena 2 paket itu sangat berkaitan. Untuk itu silahkan kalian pelajari juga yang ada di fotokopian yang sudah Wida bagi. Tapi bagi kelas yang waktu itu tidak sempat Wida bagi, karena Wida pas enggak WFO, maka kalian sudah tak kirim juga filenya, silahkan untuk dipelajari. Oke, kita bahas satu-satu anak-anak. Oke. Kita belajar yang ini nomor 1. Nomor 1 itu materi zat dan partikelnya di sini kelas 7 ya. Kita belajar tentang 3 wujud zat, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Di sana masing-masing zat memiliki sifat ya, sifat fisik, sifat yang nampak oleh mata kita. Nah, di sini soal ditunjukkan oleh ini bahasanya ini apa ceret ya, Pak? Teko atau ceret gitu, kita panaskan. Maka di sini tentu tekonya zat padat, kemudian airnya zat cair, ya gitu. Kemudian ini menguap. Nah, yang ditanyakan di sini adalah proses penguapannya. Karena di sini ada kata uap gini ya. Perhatikan gambar benda dan pernyataan berikut. Perhatikan kalau kalian mengerjakan suatu soal, maka dibaca satu-satu dengan hati. Dimasukkan ke hati membacanya. Sehingga apa? Maksud kalimat itu kamu paham. Jangan sekedar dibaca, tapi dimasukkan ke hati benar-benar. Oh, perhatikan gambar. Ya kamu memperhatikan gambar gitu loh. Jangan hanya dilihat terus, oh jawabannya langsung yang ditanyakan sifat fisik. Nggak bisa. Harus dicerna, dipahami, sehingga nanti kamu mudeng maksud soal itu. Soal perhatikan gambar benda dan pernyataan berikut. Kamu udah paham, ini gambar proses pemanasan air sampai menguap. Maka ada pernyataan. Di sini beberapa sifat fisik zat, gaya tarik antar molekul kuat. Gerak molekul sangat bebas. Pernyataan ketiga, jarak antar partikel sangat berjauhan. 4, bentuk berubah dan volume tetap. 5, gaya tarik antar partikel sangat lemah. Nah, sekarang perhatikan. Karena di sini konteksnya adalah uap, maka adalah ciri gas. Padat, cair, gas gitu. Yang ditanyakan adalah yang gas. Nah, gas sekarang kita masuk ke pernyataan. Apakah gas gaya tarik molekulnya kuat? Tentu saja tidak. Karena dia sangat bebas sekali bergeraknya. Yang padat itulah yang sifatnya
kuat. Maka untuk pernyataan 1 ini kita cut. Berarti bukan termasuk sifat fisik dari gas. Gerak molekul sangat bebas. Iya, benar. Itulah sifat gas. Gerak molekulnya sangat bebas. Sehingga kalau misalnya kamu menyemprotkan minyak wangi di suatu tempat, maka di ujung yang lain itu akan berbau. Itulah ciri bahwa gas bergerak sangat bebas. Yang ketiga, jarak antar partikel sangat berjauhan. Karena bebas ya berjauhan, betul. Bentuk berubah, volume tetap. Ya, jadi kalau sifat gas bentuk berubah, volume ya berubah, gitu ya. Maka untuk poin yang keempat atau pernyataan bukan. Yang kelima, gaya tarik partikel sangat lemah. Benar, sangat lemah karena dia sangat bebas, gitu loh cara pemahamannya. Sehingga yang perlu anak-anak pahami, pernyataan yang paling brilian adalah nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Maka kita pilih option adalah jawaban D. Mengapa Bunda kasih kunci D? Karena pernyataan yang cocok sesuai dengan pertanyaan soal nomor 1, yang ini adalah uap, di mana adalah 2, 3, 5. Mudah-mudahan apa yang sudah sampaikan untuk nomor 1 kamu ingat kembali. Soalnya belum tentu ini. Kalau lihat padat, berarti kamu harus juga bisa memahami. Kalau padat, gaya tariknya sangat kuat, letaknya berdekatan, seperti itu ya. Volumenya tetap, bentuknya tetap. Itu kalau lihat padat. Kalau lihat cair, ya gaya tariknya tidak kuat atau kurang kuat, ya. Kemudian letaknya berdekatan, ya. Kemudian bentuknya berubah, volume tetap. Itu adalah zat cair. Maka anak-anak silakan dipelajari kisi-kisi konteks sifat fisik zat, baik itu zat padat, cair atau gas. Mudah-mudahan apa yang sudah sampaikan bisa mudeng dan lebih bisa dipahami. Bisa lanjutkan nomor 2. Perhatikan gambar percobaan berikut. Perhatikan gambar percobaan berikut. Ini ada beberapa ekstrak zat ditinjau dari sifatnya. Berupa apakah dia asam, basa, atau garam. Ya. Di kelas 7 tentu kalian sudah pernah praktek di sana. Ya. Yang perlu anak-anak pahami adalah konsep, karena ini di sini adalah pertanyaan berdasarkan percobaan larutan bersifat basa, maka yang dipahami adalah tentang asam dan basa. Sekali lagi anak-anak, di sini yang digunakan untuk indikator adalah kertas lakmus. Ada 2 macam kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Cara pemahamannya, lakmus merah itu akan memerahkan, gitu, memerahkan baik asam maupun basa. Jadi kalau lakmus merah dimasukkan ke asam ya merah, dimasukkan basa ya merah. Kalau lakmus biru ya membirukan basa. Jadi kalau dimasukkan ke basa, lakmus biru akan biru. Untuk itu anak-anak berdasarkan percobaan larutan basa, kata kunci di basa, coba perhatikan. Kata kunci di sifat basa, ya. Lakmus merah ya, lakmus merah menjadi biru. Nah, tadi Bunda sampaikan lakmusnya akan membirukan gitu ya. Maka ini yang satu itu adalah basa. Lakmus merah tetap merah, berarti ini asam. Lakmus biru menjadi merah, ini berarti asam. Lakmus biru tetap biru. Maka yang kita ambil atau kita pilih adalah, karena basa adalah 1 dan 4. Begitu cara pemahaman untuk soal nomor 3. Kemudian untuk soal nomor 2, maaf ini PowerPoint beda terlewati. Perhatikan peristiwa perubahan zat berikut. Perhatikan peristiwa perubahan zat berikut. Mohon anak-anak untuk tidak mencoret-coret soal. Terima kasih atas kebaikannya dan keakhlak baikannya. Tolong tidak dicoret-coret. Ini kok ada yang mencoret-coret. 1. Pembuatan tape akan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. 2. Pembuatan garam dapur dari air laut. 3. Proses pengaratan pada logam besi. 4. Pakaian mengering setelah dijemur.
Nah, peristiwa yang merupakan perubahan kimia. Maka di sini yang dipelajari adalah perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia itu cirinya akan menghasilkan zat jenis baru. Ya. Tapi kalau perubahan fisika itu adalah tidak menghasilkan jenis zat baru. Yang pertama, pembuatan tape menghasilkan gas CO2. Nah, maka di sini ada gas ya. Tape menghasilkan gas. Di sini terjadi perubahan zat baru. Pembuatan garam dapur dari air laut asin atau air laut. Itu hanya dari proses cair menjadi beku. Berarti kan tidak perubahan zat baru ya. Fisiknya tetap berupa cair dan berupa padat dan rasanya tetap asin. Bentuk air yo asin, bentuk garam yo asin. Maka yang kedua adalah perubahan fisika. 3, proses pengaratan pada logam besi ya. Jadi perkaratan itu menjadi zat baru karena warnanya juga berubah, dan besinya juga berubah. Pakaian mengering setelah dijemur, ini juga hanya dari basah menjadi kering, tapi pakaiannya tetap. Maka yang termasuk perubahan kimia itu adalah pembuatan tape dan proses pengaratan. Ya, itu untuk nomor 3. Ini nomor 4, nomor 5 itu biologi, nanti Bu Irin. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Anak-anak, konsep gambar nomor 5 ini adalah beberapa molekul atom atau berapa atom. Atom H sama atom H, namanya ini molekul unsur. Ya, 2H karena sejenis. Kemudian ini ada H, ada O, H2O ya, hanya 2, O-nya 1. Gambar yang nomor 2, ini namanya molekul senyawa karena atomnya berbeda. Kemudian kalau gini kenapa? Ada yang oh, gitu. Ini coba tak cek ya bocah-bocah, kecepatan apa enggak? Aku tak boleh tanya ya. Bisa. Dibunyikan, aku tak nanya. Coba bocahnya. Oke. Anak-anak tolong tidak dicoret-coret karena mengganggu tulisan. Mohon konfirmasi. Bagaimana dengan penjelasan terlalu cepat apa enggak? Tidak. Tidak. Jelas? Jelas. Jelas. Bisa ikuti? Bisa. Bisa. Ikut? Tidak terlalu cepat, sudah? Tidak. Segitu cukup? Cukup. Oke. Karena kalau misalnya terlalu cepat nanti akan beda lebih pelanin dikit ya. Tapi kalau misalnya sudah cukup ya itu beda gitu ya. Tapi bisa ngikutin apa yang saya sampaikan? Bisa. Oke, terima kasih. Selamat mengikuti. Mudah-mudahan nanti membantu pemahaman kalian untuk belajar. Oke, terima kasih. Sudah lanjutkan. Oke. Sudah lanjutkan. Sekali lagi, ini adalah gambar-gambar molekul. Ya, molekul kan ada 2, molekul unsur dan molekul senyawa. Oke. Untuk yang gambar ketiga, ini ada O-nya 2, C-nya 1, maka CO. Ada C, ada O, maka ini tergolong molekul senyawa. Kemudian N-nya 2, karena sejenis, maka molekul unsur. Kemudian ini N3, N-nya 1, hanya 3. Ada N, ada H, maka berbeda, termasuk molekul senyawa. Sedangkan ini ada 2 sejenis, yaitu molekul unsur. Pertanyaan soal, molekul senyawa ditunjukkan oleh gambar. Maka kalian hanya diminta untuk mana yang molekul senyawa, mungkin bisa jadi soalnya mana molekul unsur. Untuk membedakannya, kalian hanya melihat saja kalau berbeda itu adalah, boleh kamu catat di buku kecil, kalau molekul unsur itu atomnya sejenis, gitu aja. Kalau molekul senyawa, atomnya berbeda. Contoh, H2O kan beda. H2 sama, gitu loh maksudnya. Oke? Sehingga bisa kita pilih yang senyawa adalah ada 2, ada 3, ada 5.
Itulah cara pemahaman untuk molekul unsur dan molekul senyawa. Oke, sekarang nomor 6. Anak-anak, nomor 6 ini adalah tentang konsep pemuaian. Konsep pemuaian. Silakan dicatat pada buku kecilmu. Soal nomor 6. Konsep di sana yang kamu pahami, pemuaian itu apabila logam dipanaskan, silakan kamu tulis. Apabila logam dipanaskan, konsep pemuaian, apabila logam dipanaskan, maka akan melengkung ke arah logam yang koefisien muenya lebih kecil. Tidak ulang. Konsep pemuaian pada logam yang dipanaskan. Jadi logam yang dipanaskan maka akan melengkung ke arah logam yang koefisien muenya kecil. Oke, perhatikan anak-anak. Ini terjadi pada setrika, ya, pada termostat setrika. Ya, setrika itu yang setrika otomatis itu kalau kita pakai kadang-kadang lampunya nyalanya klip ya, gitu ya. Maka kadang panas, kadang bisa berkurang sendiri ya. Maka itu ada nyambung, ada mutusnya. Nah, oke, perhatikan. Bila besar koefisien mue panjang logam A, kamu lihat A itu ada di atas. Ini logam yang A itu di atas dan logam B itu yang di bawah, ya. Dan kamu lihat ada angka 0,000019 per derajat Celcius, itu namanya nilai koefisien mue panjang. Sekali lagi, logam A mempunyai nilai koefisien mue panjang 0,000019. Logam B itu 0,000012. Di sini anak-anak, kalian ya, di sini kalian akan ya, perhatikan. Di sini kalian akan membedakan antara logam A dan logam B. Di mana logam A itu 19. Oke? Ayo, perhatikan baik-baik. Logam A yang dilihat angka belakang saja 19. Logam B angkanya 12. Maka yang terjadi pada bimetal adalah, nah gitu. Oke, sekali lagi, kalau dipanaskan tadi Bida jelaskan dari logam yang besar kecil menuju ke kecil. Sekarang yang kecil adalah logam B, yang besar adalah logam A. Sehingga pernyataan tadi bisa kita jawab, kalau dipanaskan akan melengkung yang kecil, gitu kan? Nah, yang kecil adalah logam B. Sehingga pernyataan melengkung ke B jika didinginkan, salah kan? Ya, melengkung ke B jika dipanaskan. Maka option yang kita ambil adalah melengkung ke arah B jika dipanaskan, karena ke arah logam yang koefisien muenya kecil, yaitu yang B. Mudah-mudahan jelas yang Bunda sampaikan. Nomor 7. Perhatikan beberapa kegiatan pemisahan campuran berikut. Ini kelas 7 juga tentang pemisahan campuran. Ya, di sana banyak, ada destilasi, ada filtrasi, ada kromatografi, ada sublimasi dan sebagainya. Oke. Di sini ada beberapa option: pembuatan minyak kelapa dari santan, pembuatan minyak kayu putih, pembuatan aquades, ya, pembuatan gula pasir dari tebu. Maka pemisahan campuran secara destilasi, kata kunci destilasi ya. Destilasi, pemisahan berdasarkan perbedaan suhu, ya, perbedaan suhu terjadi pada proses. Sehingga di sini yang paling tepat adalah pembuatan minyak, bukan, kan tinggal meres saja. Pembuatan minyak kayu putih ya untuk dipisahkan. Dan yang kedua adalah pembuatan aquades. Ada kata-kata destila gitu ya.
Maka aqueous itu adalah secara destilasi. Maka yang paling tepat adalah 2 dan 3. Itu adalah cara pembuatan secara destilasi, pemisahan. Kemudian anak-anak, nomor 8. Nomor 8. Sebuah mobil bergerak di jalan raya. Ternyata oli, kata kunci oli. Oli mesin bocor sehingga menimbulkan tetesan-tetesan di jalan raya seperti gambar berikut. Perhatikan anak-anak. Jadi mobil ini bergerak dari titik A menuju ke titik D. Dari A ke D. Maka fase-fase yang kau lihat dari A ke B dulu. Dari titiknya itu dari pendek-pendek ke panjang kan untuk ke B. Maka kalau dari pendek ke panjang, maka geraknya disebut dipercepat. Bisa kamu tulis di sana ya. Dari A ke B itu dipercepat. Kemudian tetesan dari B ke C, itu tetesannya tuh ajek bahasanya, konstan, stabil, jaraknya sama. Maka ini disebut GLB. Kalau ini disebut dengan GLB dipercepat, ini GLBB ya, GLBB maaf. GLBB dipercepat, ini GLB, gerak lurus yang beraturan, karena kecepatannya ajek atau tetap. Sedangkan yang dari C ke D, titik-titiknya menjadi lebih pendek, maka itu diperlambat. Maka berdasarkan gambar titik-titik tetesan oli mesin pada gambar di atas, maka grafik kecepatan terhadap waktu V terhadap T yang sesuai ya. Tadi AB dipercepat, kalau dipercepat itu grafiknya naik gitu ya. Kemudian kalau geraknya ajek atau konstan atau GLB, maka garisnya adalah lurus. Dan karena ini diperlambat, maka garisnya turun. Maka di antara grafik yang sesuai dengan gambar di atas, percepatan yang terjadi pada mobil dengan tetesan olinya adalah C. Mengapa milih C? Karena dari A ke B adalah dipercepat, dari B ke C adalah GLB atau kecepatannya konstan atau ajek, sedangkan dari C ke D adalah diperlambat. Begitu. Kemudian nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Anak-anak, konsep ini kelas 7, kalau kalian masih ingat di kelas 7 itu ada proses yang namanya revolusi bumi terhadap matahari, sehingga di sini akan terjadi beberapa fenomena alam, ya toh, terjadinya perubahan musim dan sebagainya. Nah, di sini yang option soal-soal ini adalah pada proses perubahan musim, ya. Di Indonesia mengalami hanya 2 musim, tapi di negara-negara subtropis sampai daerah menuju ke kutub itu akan mengalami 4 musim. Oke anak-anak, di sini proses posisi bumi terhadap matahari ya. Dimulai dari tanggal 21 Maret, ini 21 Maret, kemudian 21 Juni, ya. 23 September dan 21 Desember atau 22 Desember ya. Anak-anak, di sini pas posisi bumi ada di belahan bumi utara, di sini adalah di Khatulistiwa dan ini ada di wilayah bagian selatan ya. Pada saat bumi pada posisi nomor 4 ya, pada tanggal 21 Desember, pernyataan yang tepat di belahan bumi utara dan selatan. Utara dan selatan. Oke anak, karena kemiringan bumi, coba perhatikan. Ini adalah bagian utara, ini adalah bagian selatan. Ya. Yang paling banyak dengan posisi ini mendapatkan sinar adalah bagian selatan. Ya, ini kan mataharinya di sini, ini matahari. Ini adalah bagian selatan, ini adalah bagian utara. Maka kalian cara memahaminya, kalau di tanggal 21 Maret dan 23 Desember itu rata semuanya, dapat semuanya ya. Ini Khatulistiwa, posisi Khatulistiwa, ini di belahan bumi utara, ini bumi selatan. Oke, perhatikan. Di sini di selatan akan mendapatkan sinar lebih banyak. Sehingga kamu bisa memprediksi, oh berarti siangnya lebih panjang, gitu caranya ya. Maka kalau belahan selatan sedang mengalami musim dingin, kena sinar kan nggak dingin gitu ya. Otomatis ini tidak diambil. Belahan bumi utara mengalami malam lebih panjang daripada siangnya dan belahan selatan waktu malamnya sama. Salah, kata sama salah.
Wong lebih panjang berarti kan ada yang pendek gitu ya. Mudeng ya cara untuk mengkat yang option yang tidak tepat ya. Kemudian C, belahan bumi utara dan selatan mengalami siang dan malam yang sama. Nggak mungkin, karena di selatan lebih lama menerima sinar matahari. Maka yang paling tepat kalimatnya, belahan bumi selatan mengalami waktu siang lebih panjang atau lama dibanding belahan bumi utara mengalami waktu malam lebih lama dibanding siang. Gitu. Ini cara untuk melihat posisinya. Ya, bisa jadi yang ditanyakan di sini atau di 1 atau di 2. Silakan kamu nanti buka buku di kelas 7, ada konsep revolusi bumi, khususnya kepada perubahan musim. Ya, tolong dipelajari bagian yang ini. Oke anak-anak. Ini masih kelas 7, tentang benda yang didorong di atas lantai dengan gaya masing-masing, ada yang searah, ada yang berlawanan. Ya, maka di sini konsepnya adalah jika peserta usaha yang dilakukan oleh ketiga gaya pada gambar di atas, anak-anak ditulis dulu, tolong please tak dikte. Tak dikte ditulis, bagi yang mau belajar silahkan nulis. Ya, jadi ini yang diketahui, besaran yang diketahui adalah pertama, yang 75 Joule adalah W, ditulis diketahui W. 75 Joule. Biar anu dulu tak, andalkan dulu dia nyambung enggak. Nanti enggak nanti tak. W 75 Joule. Kemudian ini yang 20 F1 silakan. F1 20 Newton. F2 25 Newton. Ulangi, F1 20 Newton, F2 25 Newton, F3 15 Newton. Pertanyaannya, maka benda akan berpindah sejauh ya. Pindah itu berarti mengalami pergeseran, maka yang ditanyakan adalah S atau jarak perpindahan S ya. Jarak itu diambil dari lambang S-nya adalah short yang pendeknya ya. Short jarak pendek. Jarak ya. Jadi lambangnya adalah S. Jangan mainan musik anak-anak. Anak-anak bisa dengar saya, aku tanya bisa konfir nggak? Jawab. Oh, bisa. Anak-anak, aku dikte seperti itu bisa ngikutin nggak? Bisa. Oh, oke. Bisa ya? Oke. Ya. Berarti kalau enggak, udah bantu deh di sini. Pakainya gini ya, rumusnya nanti W sama dengan F kali S. Oke. Rumusnya adalah apa? W sama dengan F kali S. Oke. Yang ditanya adalah S. Oke, yang ditanya adalah S-nya. Nah, ngerti toh? Sama dengan W sorry. Ya. S sama dengan tadi ya. W per F benar ding. Sorry. Sorry, ulangi ya. Mencari S ya. Yang ditanya S ya. S sama dengan F. Sorry. Beda kok salah itu. W per F. Oke, yuk. Gitu? Mudah? Mudah. Oke. Ini tadi masuk ke sini, Pak. Tolong dihapus. Gimana? Kok masuk ke situ? Ya. Diklik. Ini lagi. Masih ini. Ya. Gambar di atas. Ini buang. Di atas. Ya. Oke. Oke, langsung sini aja ya. Oke, anak-anak, tadi kan Buda udah nuliskan bahwa S sama dengan W per F. Nah, tapi F-nya kan banyak, tidak cuma satu. Oke? Maka S sama dengan W. Yuk, F yang searah kita satukan. Yaitu F1 ditambah F2, kurung ya. Gini. Dikurangi F3. Oke? Nyambung?
Nyambung. Oke, yuk masukkan angkanya. Maka Bidan nulis di sini ya. Tak tulis di sini aja wis. B ini adalah 75. Oke. Per F1-nya 20 ditambah 25 kurung kamu kurangi 15. Sehingga 75 dibagi 45 dikurangi 15. Mudah? Mudah. Yuk, berarti ke sini ya, Bunda ya. 75 dibagi berapa? 30. Oke. 30. Sama dengan 2,5. Ya, karena yang menang kan ke kanan. Maka ke arahnya adalah kanan. Begitu? Ya. Masih kelingan? Ya, masih Paham? paham. Oke, selamat belajar ya. Silakan nanti dipahami lagi. Ketika mau belajar kamu pahami. Mau dihapus enggak? Enggak usah ya, otomatis ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut? Iya, Bu. Oke, yuk. Nah, anak-anak, ini tentang energi. Gimana? Iya, iya. Pakai lagi berarti ini. Oh ini ya. Oke. Sini ya. Oke ya. Siap? Perhatikan. Sebuah benda jatuh dari sebuah pohon seperti gambar di bawah ini. Ini tentang energi potensial dan energi kinetik. Oke. Masih ingat energi kinetik dan potensial ya? Bida bantu di sini. Untuk energi potensial sama dengan rumusnya persamanya M kali G kali H. Nah, MGH. EP MGH. Oke? Nyambung? Nyambung. Oke, yuk perhatikan. Anak-anak. Benda jatuh dari ketinggian, itu disambung ya. Dari A ke B, kalau ketinggian itu dari bawah ke atas. Dari C ke B itu 4 meter, dari B ke A itu berarti 3 meter, maka ketinggian pohon atau ketinggiannya kelapa itu ada di posisi 4 ditambah 3. Berarti berapa hanya? 7 meter. Maka anak-anak perhatikan. Jika massa benda 2 kg, kamu tinggal memasukkan berarti. Oh, oke. Sebelum menjawab ini, yang ditanyakan kan energi kinetik. Apa anak-anak? Energi kinetik. Oke. Perlu anak-anak pahami betul energi kinetik di titik C. Oke, perhatikan, dicatat loh ya. Energi kinetik di titik C sama dengan energi potensial di titik A. Tulis. Energi kinetik di titik C sama dengan energi potensial di titik A. Itu catatan buat kamu. Karena perlu anak-anak pahami juga, kalau energi kinetik itu rumusnya EK sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Nah, sementara soal ini data yang ada kan adanya M, ya kan? 2 kilogram. Kemudian G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Itu kan datanya? Ya apa enggak? 2 kilogram massa, gravitasinya 10, kemudian H gitu loh. Ada H, tadi ketinggiannya berapa? Dari A ke C. Berapa? 7 meter. Oke anak-anak. Pertanyaan bukan energi kinetik, tetapi energi apa? Pertanyaan bukan energi potensial, tetapi energi apa? Kinetik. Nah, walaupun pertanyaan energi kinetik, karena adanya adalah data energi potensial, maka kalian bisa menghitung pakai rumus energi potensial. Mengapa? Karena energi potensial di A sama dengan kinetik di C.
Jelas enggak? Jelas. Oke. Sehingga anak-anak tidak harus pakai setengah kali M kali V kuadrat. Kecuali kalau memang ada kecepatannya. Gitu. Mudeng? Halo? Mudeng. Oke. Udah. Kamu boleh pakai langsung ke rumus ini. Sehingga di sini langsung sudah ditulis. Ya, tak masukkan ini 2 kg di sini. Berarti di sini 2 gitu kan? 2 kg itu. G-nya adalah berapa? 10 meter. 10 meter per sekon kuadrat. Hanya berapa tadi? 7 meter. 7 meter. Yuk, dihitung berapa nilainya? Gampang banget. 140. Oke, maka bidak kasih jawaban adalah 140 Joule ya. Jadi, mengapa bidak kasih kunci D? Karena nilainya 140 Joule. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya. Jelas apa enggak? Halo anak-anak, jelas apa enggak? Jelas. Oke. Jelas. Jelas. Bida tambahkan untuk pemahaman. Kalau kamu ditanya berapa energi kinetik di B, di mana? Di B, bukan di C loh ya. Maka cara mengerjakannya, energi kinetik di B adalah energi potensial di A dikurangi energi potensial di B. Mudeng enggak bahasaku? Iya, mudeng. Mudeng ya? Kamu menghitung energi potensial di A, tadi ketemu 140. Terus kamu menghitung energi potensial di B. Berapa energi di B potensialnya? Tolong dihitung ke. Pakai EP. Di B. EP di B. M-nya berapa? 80. Oke, 80. 2 kali 10 kali 8 kali 4. Oke, pintar. Siapa yang jawab pintar banget. Berarti 80. Nah, ini dikurangkan gitu loh. Potensial di A dikurangi di B ketemu kinetik di B. Berapa berarti nilainya? Berapa EK-nya? Dikurangkan, ini loh. Kurang. Berapa? 60. Nah, maksud bidak gitu. 60. Gitu loh. Dong enggak? Halo? Udah. Udah? Oke. Udah. Karena tidak selalu soalnya yang ditanyakan yang paling bawah. Kalau kinetik yang di tengah, itu dikurangkan antara potensial yang paling tinggi dengan di posisi kinetiknya. Dikurangkan gitu loh. Dong ora? Udah. Oke, thank you. Selamat belajar. Yuk, lanjut. Konsep tekanan, anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Konsep ini sebagai catatan ditulis tekanan, ya tekanan semakin dalam, semakin besar. No. Tekanan zat cair semakin dalam, semakin besar. Itu konsepnya. Jadi nanti nih pas weruh soal itu kamu ngerti posisinya yang paling besar itu yang mana gitu ya. Jadi kalau semakin ke dalam itu semakin besar. Dan untuk kedalaman itu kamu lihatnya dari atas ke bawah. Kalau tadi ketinggian dari bawah ke atas, bedanya itu. Sekali lagi, dipahamkan, kalau ketinggian itu ngelihatnya dari bawah ke atas, itu namanya ketinggian. Tapi kalau kedalaman, dari atas ke bawah. Paham? Paham? Paham. Oke. Paham. Paham. Yuk, perhatikan. Di dalam kolam kecil ini ada 4 ikan. Ikan 1, 2, dan 1, 2, 3, 4. Tekanan hidro terbesar dialami oleh ikan nomor berapa? 4. 4. Konsepnya paling dalam, paling besar. Udah gitu aja. Berarti nek ditanyakan tekanan yang paling kecil di mana? 1. Oke. Nomor 1. Oke, pinter nggih. 1. Udah. Gimana belajar hari ini? Tambah mudeng apa enggak? Tambah mudah. Di sini tentang
pusat gempa, gunung berapi di kelas 7 itu materinya ada istilah hipocenter dan epicenter ya. Ya udah, ini ditunjukkan aja udah langsung mulai beda. Titik epicentrum dan hipocenter ditunjukkan oleh nomor ya. Yang ini epi, yang ini hipo. Udah gitu aja lah ya. Titik 3 dan 4. Hipo itu yang dalam. Yang dalam. Di bukumu ada itu. Nanti silakan dibuka di buku kelas 7. Wes mudeng ya. Sinau Dewi itu ya. Nanti dilihat lagi di buku cetakmu. Oke? Yang ini apa masih bingung? Apa lali? Sampai jam Gimana? Wis rampung apa? Udah bosen? Udah berapa Pak? Jam berapa sekarang? Belum. Oh iyalah, tadi kan kamu masuk aja udah jam 8. 15. 15, ya kan? Gimana? Leren apa cukup? Masih betah? lanjut Lanjut, Bu. Lanjut. Sampai 20 enggak apa-apa. Iya, Itu kan soalnya nggak apa-apa. Apa, Bu? masih betah. betah. Masih. Tadi udah jelasin. F itu gaya, kamu tulis diketahui. F1 17 Newton, F2 10 Newton. Tulis. F1 17 Newton, F2 10 Newton. Yang diketahui pertama. Yang kedua, M-nya 2 kg. Yang ditanyakan percepatan. Lambangnya A. Maka ini konsep gunakan. Ini berarti saya pakai pen dulu ya. Pen. Oke. Anak-anak, gunakan persamaan. Gunakan persamaan. F sama dengan M kali A. Hukum Kali A. Newton 2. Hukum Newton 2 ya. F sama dengan apa? M kali M A. kali A. Yang ditanyakan kan A-nya, percepatan, akselerasi. Ini ya, percepatan, akselerasi. Maka persamaan menjadi F dibagi M. Bagi M. Oke. A. Tapi F-nya kan ada 2. F1 dikurangi Dan F2 karena berlawanan. Hati-hati, kalau searah dijumlahkan ya. Ya. Kebetulan berlawanan. Tinggal aja. Berarti 17 dikurangi berapa? 10 10. dibagi 2. Maka menjadi berapa? 7,5. 7 bagi 2. Ketemu 3. 3,5. Oke, mudah? Mudah. Dipahami ya, dipahami. Oke, konsep hukum Newton 2. Selesai nulisnya? Selesai. Yo. Wah. Mumet enggak ini? Mumet banget ya. Peserta didik melakukan percobaan dengan menggunakan alat jungkat-jungkit dengan beban yang di kedua sisinya seperti gambar. Ada K, ada L. Oke anak-anak. Ini konsepnya tuas. Konsepnya apa? Tuas. Ya. Jika beban L ini berarti 300 Newton, digeser 5 cm menjauhi tumpu, berarti nanti ke kanan. Dari titik tumpu, ini titik tumpu ya. Tindakan yang harus dilakukan agar jungkat-jungkit seimbang adalah berarti kamu gunakan konsep tuas ya. Sorry. Belum diklik. Kalau aku nulis di sini nutupin tulisan enggak, Pak? Enggak ya. Kalau di sananya enggak nutupin tulisan, Pak. Enggak ya. Konsepnya begitu. W kali LB, beban kali beban, sama dengan kuasa F kali lengan kuasa. Kelingan? Ingat Insya Allah. Ya. Kalau ada tuas kayak gunakan rumus W-nya beban ya. Maka di sini bisa kita pakai diganti boleh lah ya. Digantinya berarti ini K, ngono kan? Ini yang K dulu ya. Kali lengan beban boleh. Ya. Ini berarti yang L ya. L kali LK. Mudah enggak tak ganti gitu?
Mudah. Oke. L-nya kita masukkan senilai berapa? 300 dulu ya. 300. Kane berapa? Oh, L ya. Sorry. Yang 300 L ya. Bentar. Eraser di Pak. Ini enggak ada bisa di mana? Ini ya. Eraser. Oh iya. Bentar ya, Nak. Ini klik. Enggak bisa, Pak. Erasernya belum diklik. Iya ya. Oh iya. Oh iya ini aja. Ini klik. Oh iya. Aku nulis di sini numpuk enggak, Pak? Numpuk ya. Ini dinulisin juga. Di mana aku nulis? Digantikan dulu. Oh iyalah, mbah gila Lena. Aduh, di mana aku nulis? Di mana aku nulis? Kakak. Di mana? Mana ya? Urutannya ya. Ini nggak bisa. Di sini bisa? Di sini bisa ya, tapi pendek ya, Pak. Ya udah, tak tulis dulu. Yang 300 apa nih? L ya? Oke. Ini soalnya numpuk nih kertasnya, tak terus ini ya. Ini 300 ya, Nak? Gitu ya. 300. Yuk, panjangnya berapa ini? Dari tumpuk ke L berapa? 20. Oke, tes. 100. L gede piro? 100 dah. Yuk, kita nyari nilai K. Seimbangnya berapa gitu kan? Maka menjadi 6.000 gitu toh? Dibagi 100. Gitu? Maka ketemu nilai K. Mana? Mudeng ra? Ya. Mudeng? Mudah. Mudah, Bu. Berarti berapa? 6.000 60 Newton. dibagi, oke, pintar. Kamu cerdas banget sih, Sopo. 60 Newton. Oke, berarti di sini ini 60. Ini berapa? 300. Oke, mudah dulu. Itu seimbang. Mudah. Mudah. Paham? Mudah, Bu. Oke. Sekarang Paham. L digeser 5 cm menjauhi titik tumpu. Ya, berarti sekarang di sini posisinya. Jadi berapa ini? 25 cm. Mana? Mudah? Halo. Mudah. Mudah, Bu. Oke. Terus berarti kita harus ngitung lagi nih. Coba sekarang tak tes menghitung. Ketemunya kok C, kudu C ketemunya. Yuk, caranya seperti tadi, tapi digeser selawi. Sekarang kamu yang hitung. Tadi udah tak bimbing. Kamu nek ketemunya C mudeng apa ora? Secepatnya, tak tunggu. Siap? Siap dihitung? Kok aku pengen pensil. Hitung. Ya, pinjam. Yuk hitung bareng. Mas Arif, dalam. Ya. Tonya udah ganti ya. Ingat saya soal. LK-nya. Berapa? 25. Kamu cari LB, Nana. Kamu coba cari LB. Cari LB dengan posisi L yang sudah berubah. Kamu cari LB.
750 dibagi 60. 125. Oke. Ya. Halo, cari LB. Rumusnya tetap, kami cari LB. Ketemu berapa? Dong itu apa? 12,5. Hah, berapa? 100? 12,5. Kok 12,5? Wong 7.500 bagi 60. 100. Kan 7.500 bagi 60. 125. Pinter. Sapa jenengmu kuwi? 125, Bu. Hah, sapa jenengmu? Kamu siapa yang jawab tadi barusan? Fuad, Bu. Oh, Fuad. Pinter ya. Fuad, Bu. Ya iyalah, Fuad. 125 ya, mudeng? Ketemunya berapa? 125. 5. Sementara tadi kan di posisi 100 kan? Ya Pak enggak? Ya. Padahal harusnya 125, maka harus Ya. menggeserkan, kan? Menggeserkan sejauh 25 menjauhi dari titik tumpu. Jawabannya. Kenapa jawaban C? Karena itu jawabannya 125. Mengapa 125? Karena supaya seimbang. Posisi sementara K di 100 cm, gitu kan? Halo, mudeng Ra? Mudeng. Oke, ya, begitu. Maka di situ jawabannya adalah C. Terus 18. 18 ini pembuatan magnet anak-anak. Seorang peserta didik membuat magnet dengan cara mengalirkan arus. Membuat magnet kan bisa digosok, induksi, arus listrik ya, dengan sebatang baja. Baja itu konsepnya akan menjadi magnet yang tetap. Seperti pada gambar setelah baja menjadi magnet, maka gitu kan. Anak-anak yang kamu lihat ini tanda sumber arus. Kalau yang panjang berarti positif, yang pendek negatif. Kemudian ini akan mengalir arus, yuk merobol dari belakang, maka gunakan tangan kanan. B adalah kutub utara. B adalah kutub apa? Utara. Pakai genggaman tangan kanan. Utara. Sedangkan A adalah kutub selatan. Bingung kok mudeng itu? Halo, mudeng ya? Jadi tangan kamu merobol ke belakang, nekuk gitu, ya? Atau lihat beda, enggak apa-apa, bisa? Bisa tampilkan saya, anak-anak? Bisa. Beda gini ya? Keluarkan dulu. Gimana? Stop. Ini? Oke, anak-anak mudeng enggak? Yang tadi mudeng enggak? Gini. Tadi yang panjang kan ya di sebelah kiri gitu ya? Maka arusnya ke sana, yuk belakang tanganmu gini. Nah, ibu jari adalah kutub utara. Yang berlawanan adalah kutub selatan. Mudeng? Halo? Mudeng orang? Oke, makasih. Mengembalikan Pak. Share, mana share? Oh ya ini. Share, bukan yang itu. Ke ini. Gini, yuk. Ulangi Bu, suaranya nggak jelas. Oh iya. Ini. Klik. Oke, ulangi lagi. Pakai tangan kanan. Itu tadi kan arusnya ke arah kiri gini gambarnya. Karena yang panjang di kiri ya. Sana. Terus kawatnya masuk ke sini kawatnya. Ini loh PC. Oh, kabel ini. Nah, ini praktek. Ya, ini kabelnya gini. Nah, gini. Nah, maka karena ini dari sini ke sini, yuk ngene toh. Mudeng ra? Kita tangannya ke sini. Nah, ngene. Gini loh. Maka yang sana adalah utara. Yang arah jempolmu itu yang utara dulu maksudnya. Mudeng pora? Mudeng, Bu. Oke, thank you. Ya, yang ini ini. Yang sana. Oh, ini. Ya Allah, Ratu. Ini ya. Klik. Ini. Terus ini. Nih. Ya. Oh ya. Oke ya. Jadi yang B itu adalah bagian apa? Utara.
Sekarang tentang rangkaian listrik. Di materi semester 1 sudah Bunda sampaikan juga di PowerPoint ada rangkaian seri dan paralel. Ini ada 3 lampu. Lampunya ada 3, R1, R2, R3. Disusun seri paralel kalau ini ya. Yang ditanyakan hanya hambatan pengganti, jadi sangat mudah sekali. Anak-anak boleh nulis dulu. Yang 8 ohm itu R1, silakan kamu tulis. Yang 8 ohm adalah R1. Yang 4 ohm adalah R2. Kemudian yang 12 ohm adalah R3. Nah, di situ yang ditanyakan hambatan pengganti dari yang tersebut. Ya. Yang dilihat adalah rangkaiannya dulu. Antara R1 dan R2 itu rangkaiannya seri. R1, maka kamu nulisnya nanti mencari penggantinya adalah RS sama dengan R1 ditambah R2. Gitu. Ya. RS sama dengan R1-nya tadi 8 ohm. Gitu toh. Ditambah 4 ohm, maka RS-nya sama dengan 12 ohm. Mudeng? Ya, mudah. Udah. Kemudian R3-nya kan juga 12 ohm. Nah, kemudian antara R1 R2 terhadap R3 itu rangkaiannya paralel, maka kita cari RSP. Nah, dulu. Seri paralelnya, maka menjadi RS serinya ditambah 1 per R3-nya. Maka 1/, RSP sama dengan RS-nya tadi berapa? 12. Oke, 12. R3-nya piro? 12. 12. Ya, maka menjadi 2/12. Maka RSP dibalik. Karena RSP-nya ya bukan 1/12 dibagi 2. Maka penggantinya adalah sebesar 6 ohm. Betul. Nyambung caranya mencari? Ya, nyambung. Oke. Gelombang. Ini untuk gelombang. Kelingan polali. Yang ditanyakan adalah cepat lambat. Konsep rumusnya V sama dengan ya. Sorry. V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda dibagi T. Rumusnya. Sekarang kita amati saja dulu yang diketahui. Anak-anak, yang diketahui adalah ini langsung ini udah T ini anak-anak. Nah, waktu 1 gelombang ini adalah T, maka udah diketahui nilai T-nya sama dengan 4 sekon. Mudah. Mudah merah. Mudah. Mudah. Terus panjang gelombangnya lambda itu. Ini ada berapa gelombang itu? 1, 2, 3. Apa ya? 3 gelombang seluruhnya adalah 6, maka lambdanya sama dengan menurut seluruh panjang dibagi banyak gelombang. Panjangnya berapa tadi? 6 meter. Banyak gelombang piro? 3. 3. Berarti ini dibagi 3. Maka lambdanya berapa? 2. Oke, meter. Mudeng ra kaya ngono? Mudeng. Maka lambdanya sudah diketahui 2 meter. Gunakan persamaan, adanya lambda karo T, ya gunakan yang ini, pakai rumus ini. Nah, ngono. Mudeng ya? Maka V sama dengan lambdanya berapa? 4. 2 ya, sorry. Lambdanya 2. T-nya 4. Ketemunya setengah atau 1/2. Oke? Oke. Dong? Udah. Oke, yes. Yuk. Nomor 21. Nomor 20. Nomor 20 ini pakainya perbandingan, nggak usah ngitung angel-angel, pakai perbandingan aja. Gunakan persamaan hukum kolom. Yuk. Hukum kolom gunakan persamaan F sama dengan K, Q1, Q2 per
R kuadrat. Yuk. 2 buah benda bermuatan 4Q dan 6Q. Ya, jadi ini yang ini 4Q, yang ini 4Q, yang ini 6Q. Memiliki jarak 2, menghasilkan gaya 6 Newton. Jika jarak kedua muatan 3 kali semula, yang dirubah jarak loh ya, 3 kali semula, sedangkan besar kedua muatan tetap, maka gaya akan dialami kedua sekarang menjadi berapa? Anak-anak, kamu tidak usah bingung dengan angka ini, karena ini adalah perbandingan, bukan perhitungan nominal. Maka karena tetap, maka nilainya K-nya kan 1 tetapan. Q 1, Q-nya kalau tetap berarti kan enggak berubah, jadi 1 kali. Q-nya juga 1 kali, tapi R-nya berapa kali? 3. Oke, 3 kali, maka R-nya 3 kuadrat. Oke, mudah enggak gitu? Ya. Mudah? Kenapa Mudah. Q-nya 1? Ya uang 1 kali tetap. Nih, tetap kan 1 kali. Tidak diubah. Dong? Mudah. Oke, thank you. Sehingga S sama dengan tinggal mengalihkan siji peng siji. Telu kuadrat songo. Maka ketemunya adalah 9. Ngono tok, gampang tuh? Gampang. Gampang banget. Karo merem iso. Oke. Iyalah, gampang banget 1/9 kok asal itu. Oke, ini. Ini massa jenis. Gunakan persamaan. Massa jenis gunakan persamaan. Rho sama dengan M dibagi V. Data ini M, ini M. Nah, ini V. Ya, oke. M ini ya. M-nya berapa itu? Hitung. M berapa? Dibaca? 267 7 gram. Oke. M-nya V. V-nya itu dikurangkan dulu. Sebelum ada batunya 20. Setelah ada 50. Berapa volume benda? 30. Oke, yuk. Maka rho sama dengan dibagi piro? 8. Hitung. 8,9 gram per sentimeter kubik. Karena mintanya adalah kilogram, yuk dikalikan 1000 kali 1000 sama dengan 8.900 gram per meter kubik. Betul? Oke. Halo, dong. Mudah. Oke. Mudah. Yes. 23. Sangat mudah. Ini hanya mengubah energi. Baterai energinya energi kimia. Ya kan perubahan energi loh ya dari A ke B. Baterai kimia. Kimia jadi apa? Listrik. Terus voltmeternya gerak. Udah gitu dok. Gampang. Karo merem sih so. Terakhir finish. Gambar mata. Kalau jatuhnya di depan mata itu berarti kan dekat. Maka mi. Kalau dekat itu kan min. Iya apa enggak? Cara memahaminya itu. Ya. Perhatikan gambar jalannya sinyal pada mata sebelum dan sudah menggunakan lensa kacamata. Ini jatuhnya di depan retina. Ya, sehingga di sini bayangan jatuh di depan retina maka matanya minus. Setelah dikasih lensa maka jatuh di retina. Cara memahaminya gampang. Penggunaan lensa itu cek, miop cekung ngono ae. Hicem, hipercembung. Karena micek, ya udah. Nek hicem salah, hicek salah, micek bener. Oh salah, micem salah ya. Micek, gitu aja. Maka beda kasih jawaban D. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan terlewat waktu yang sangat panjang. Pas ya, 9.18 ya. Nah, ya, tadi kan kelewatan. Tidak apa-apa anak-anak. Halo, masih mendengar suara saya? Masih, Bu. Alhamdulillah, PowerPoint sudah terselesaikan. Selamat belajar. Yang di satunya dipelajari sendiri. Ini ya, stop ya. Oke. Bagaimana belajar hari ini? Menyenangkan. Lebih mudah.
Lebih mudah. Terima kasih. Mudah-mudahan besok kalau pas memang jadi ke sekolah kamu nanti akan lebih. Beda kasih soal lagi nggak apa-apa, belajar gitu. Yang di file satunya dibuka, tadi sudah tak jelaskan, go garap gitu, sehingga kamu lebih paham lagi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata pada yang kurang berkenan. Selamat belajar, selalu semangat. Tinggal 1 minggu kamu di hari akhir untuk ujian. Setelah itu wassalam, selesai ya. Ramadan kamu sudah tidak ada pembelajaran. Tinggal tidur nyenyak dan lebih main-main lagi. Tetapi seminggu ke depan ini, manfaatkan waktu selama Ramadan ini untuk persiapan ujian, berdoa ke Allah, semoga nilainya maksimal. Kalau nilai maksimal tidak memalukan, Amin. lulus dari SPU, walaupun kondisi pandemi, tetap menjadi anak yang hebat untuk anak SPU semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sudah. Saya jaluk dirampung orang.